Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adikku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kuliah tentang indikator kesehatan. Nah, sebelum kita mulai kuliah hari ini, akan lebih baik jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah kita berjalan dengan lancar. Baik, pembahasan dari indikator kesehatan ini ada beberapa. Yang pertama adalah tentang pengertian dari indikator kesehatan, yang kedua tentang sumber data indikator kesehatan, yang ketiga tentang macam indikator kesehatan, yang keempat adalah tentang contoh indikator kesehatan di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari indikator itu sendiri? Indikator kesehatan adalah alat penting untuk mengamati atau mengukur kemajuan atau perubahan dalam upaya kesehatan maupun kedokteran. Nah, misalkan dalam upaya kuratif ya, upaya pengobatan, contohnya dari bagaimana denyut nadinya, tensi darahnya, tekanan darahnya, kemudian dari eh, hemoglobinnya, dan dari yang lebih rendah lagi ada juga dari tinggi badan, berat badan, yang akan menggambarkan tentang seberapa eh, bagaimana kondisi tubuhnya, keadaan tubuhnya bagaimana, dan apa intervensi, apa tindakan yang sesuai yang akan dilakukan seperti itu. Nah, sedangkan dari upaya kesehatan yang berupa kesehatan masyarakat itu dari mana sih indikatornya? Dari angka kesakitan, angka kematian gitu ya. Jadi seberapa parah sih suatu penyakit dapat menimbulkan sakit, dan akhirnya bagaimana sih cara pencegahannya agar tidak terjadi kecacatan maupun kematian gitu ya. Nah, bagaimana kriteria indikator itu sendiri? Indikator itu harus mempunyai sifat yang valid. Artinya valid adalah dia harus mempunyai kemampuan untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang ditangani. Misalkan dia itu alat untuk mengukur suhu tubuh. Nah, diharapkan alat ini suhunya sama dengan kondisi dari pasien. Misalkan dengan suhu 40. Nah, ini sudah sangat tinggi ya, harusnya tubuhnya sangat panas gitu. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi dari pengamatan atau hasil dari pengamatan. Contohnya, suhu tubuh yang tensi darah awalnya diperiksa pada jam 6. Dia tensinya 150/110. Kemudian diukur lagi. Harusnya walaupun terjadi perbedaan di beberapa jam berikutnya, itu tetap kisarannya hampir sama. Akurat. Akurat artinya adalah kecermatan dalam pengamatan dan pengukuran. Artinya adalah yang terjadi itu sesuai gitu ya. Baik itu pengamatan atau pengamatan itu misalkan dari pengamatan kejadian sakit pada suatu masyarakat, dan juga pengukuran. Kemudian relevansi. Relevansi ini adalah dia terkait dengan indikator masalah kesehatan. Contohnya relevansi untuk suatu penyakit yang menggambarkan masalah kesehatan berupa kesehatan ibu anak. Bisa digambarkan dengan angka kesehatan atau angka kematian dari ibu anak. Kepraktisan, maksudnya kepraktisan adalah dia itu sederhana dan sumber datanya bisa memadai di masyarakat sehingga dapat dilakukan dengan mudah dan sumber dayanya dapat dicapai juga.
Nah, kemudian pemilihan dari indikator itu sendiri ada beberapa, yaitu berdasarkan sensitivitasnya, berdasarkan stabilitasnya, berdasarkan visibilitas, dan juga rentan, dan juga arti pentingnya pemilihan indikator kesehatan. Nah, maksudnya dari sensitivitas adalah dia itu seberapa jauh sih kepekaan dari indikator tersebut untuk menggambarkan perubahan kondisi yang dimaksud. Sehingga sudah disinggung di atas bahwa suatu indikator itu harus selalu sensitif. Walaupun nanti dia sangat sensitif, maka biasanya akan berkurang spesifikasinya. Nah, kemudian stabilitas. Nah, harus ada stabilitas dari objek yang diamati. Yang dimaksud di sini artinya adalah ada konsistensi atau keajegan. Jadi, hasil dari pengamatan atau pengukuran ini harus dalam keadaan stabil yang sama gitu ya. Alatnya harus konsisten. Adanya visibilitas pengamatan maupun pengukuran yang artinya ini ada menyangkut bagaimana perolehan atau pengumpulan datanya. Apakah cukup mudah atau sederhana atau mahal, tidak mahal, daya dukungnya ada dan dapat diterima di masyarakat gitu ya. Kemudian rentan. Nah, rentan di sini artinya adalah hasil pengamatan atau pengukuran. Apakah indikator tersebut menunjukkan sesuatu yang cukup luas atau komprehensif tentang kondisi kesehatan masyarakat yang dimaksud gitu ya. Jadi apakah dia sesuai gitu ya. Kemudian arti penting itu artinya adalah indikator itu dianggap lebih memberikan makna jika dia mempunyai kesan pada masyarakat atau penggunanya. Nah, kemudian dasar sumber atau macam-macam dari data indikator kesehatan itu ada beberapa. Yang pertama adalah sensus. Sensus adalah pencacahan lengkap untuk semua penduduk dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini membutuhkan sumber-sumber daya yang sangat besar. Nah, biasanya sensus dilakukan tiap 10 tahun sekali. Nah, karena sangat besar jumlah cakupannya, maka keterangan yang dikumpulkan juga tidak terbatas gitu ya. Maksudnya juga sangat terbatas karena variabelnya hanya misalkan jenis kelamin, umur, kemudian alamat tinggal gitu ya. Untuk variabel khusus biasanya harus diambil sampel dan juga pengumpulan data secara khusus. Nah, kemudian ada registrasi, yaitu untuk melihat peristiwa daur hidup atau vital event atau kejadian di dalam daur hidup dan suatu pelayanan kesehatan. Nah, registrasi daur hidup itu seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, rujuk, adopsi, dan sebagainya yang itu tercatat di kantor catatan sipil, kantor urusan agama, kantor pamong praja, dan sebagainya. Nah, tujuan dari kegiatan registrasi kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara rutin itu biasanya di Dinas Kesehatan. Dan juga ada juga di puskesmas, misalkan ada laporan dari pelaporan pencatatan puskesmas. Nah, kemudian ada juga survei sampel. Survei sampel itu artinya adalah survei pada sampel yang diperlukan untuk memperoleh data kesehatan. Nah, di sini biasanya berdasarkan community based data,
yang menyangkut tentang lingkungan, perilaku yang dia itu diharapkan dapat memberikan banyak data selain data dari hasil sensus. Kemudian ada surveillance epidemiologi. Nah, surveillance epidemiologi ini adalah untuk beberapa penyakit yang khusus dan dia itu menjajah di beberapa tempat dan harus diberantas secepatnya, kemudian harus dilaporkan secara terus-menerus agar dapat dicegah secara tepat. Kemudian ada studi khusus. Studi khusus adalah data yang dikumpulkan dari hasil penelitian, baik itu pada kelompok penyakit tertentu, kemudian dia didokumentasi dan atau dipublikasikan dalam suatu majalah atau jurnal ilmiah. Nah, sehingga dia itu merupakan data dari indikator yang sangat bermanfaat. Nah, contohnya data untuk variabel indikator yang tidak harus berbentuk data numerik atau bilangan, bisa juga berupa data interval atau rasio yang misalkan tentang derajat kesehatan, tentang keparahan atau berat atau ringannya dari kondisi penyakit. Nah, macam-macam dari indikator kesehatan itu ada beberapa hal. Jadi, ada untuk memonitoring keberhasilan dari suatu upaya yang diterapkan, maka Indonesia itu juga mempunyai indikator kesehatan. Indikator yang pertama adalah indikator kebijaksanaan kesehatan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tentang komitmen politik. Yang diartikan komitmen politik mengenai kesehatan itu adalah bahwa pelaksanaan kesehatan itu didukung oleh baik undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dan sebagainya, sehingga ada komitmen politik yang mendukung. Ada juga alokasi sumber dana kesehatan, sehingga pelaksanaan dari kesehatan atau kegiatan-kegiatan kesehatan itu dapat dilaksanakan karena ada sumber dananya. Kemudian pemetakan dari sumber daya. Pemetakan yang dimaksud agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan juga dapat dilakukan pemerataan sehingga masyarakat dapat menjangkau baik itu pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kemudian keterlibatan masyarakat, diharapkan masyarakat itu dapat terlibat aktif untuk mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan. Dan juga adanya kerangka organisasi dan proses manajerial yang dia itu dapat melakukan perencanaan yang terencana, terprogram, terstruktur sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian yang kedua ada juga indikator dari sosial ekonomi yang dia itu akan berkaitan dengan kesehatan. Misalkan tentang tingkat pertumbuhan penduduk, baik itu dari pendapatan per kapita dan sebagainya. Ada juga GNP dan GDP, yaitu suatu perkembangan di sosial ekonomi. Kemudian ada penyebaran dari pendapatan, yang ini artinya adalah seberapa besar sih pendapatan penduduk dan bagaimana sih penyebarannya, apakah semerata gitu ya. Kemudian kondisi kerja. Kondisi kerja yang dimaksud adalah apakah sudah banyak seseorang yang mempunyai lapangan kerja, mempunyai pekerjaan, dan apakah penduduk yang melek huruf sudah banyak. Dulu sampai ada program untuk memberantas buta aksara gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga persediaan dari perumahan, apakah bisa mencukupi semua penduduk.
terus tersedianya pangan, baik itu pangan untuk masyarakatnya dan juga untuk semua yang ada di situ gitu ya. Kemudian dari indikator yang lain yaitu indikator dari pengadaan pelayanan. Nah, di sini diharapkan adanya cakupan pelayanan kesehatan dasar. Misalkan di puskesmas itu ada di semua tempat sehingga masyarakat lebih mudah menjangkaunya. Kemudian cakupan pelayanan rujukan itu juga mudah untuk dijangkau baik dari prosedur, baik dari ketersediaan tempatnya dan sebagainya. Kemudian status kesehatan. Nah, status kesehatan dibagi menjadi beberapa, yaitu status misalkan status gizi dan psikososial anak. Kenapa status gizi dan psikososial anak ini penting diamati? Karena ini akan menggambarkan tentang status kesehatan suatu penduduk. Kemudian angka dari kematian bayi, angka kematian anak, angka harapan hidup. Semakin tinggi harapan hidup baik itu di suatu tempat atau negara, maka dia semakin baik gitu. Kemudian angka kematian ibu. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh dari indikator kesehatan di Indonesia. Kita bahas satu persatu tentang indikator kebijaksanaan. Yang di sini misalkan komitmen politik itu adanya Undang-Undang 1945 yang di dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa hak seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang itu berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan serta sehat dan juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian berdasarkan GBHN dalam repelita nasional maupun daerah itu menyebutkan bahwa semua masyarakat berhak mendapatkan kesehatan gitu. Kemudian ada juga sistem kesehatan nasional. Di sini ini merupakan rancangan pembangunan jangka panjang di bidang kesehatan. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 bahwa yang lebih khusus adalah tentang merincikan tentang bidang kesehatan. Dan juga ada paradigma sehat. Ada juga Indonesia Sehat 2010 yang semua itu diharapkan menjadi komitmen untuk mewujudkan health for all atau kesehatan untuk semua. Kemudian ada alokasi dana untuk pendanaan kesehatan. Ada dari APBN, ada dari APBD. Nah, kemudian ada juga sekarang di desa ada dari dana desa. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga pemerataan atau tingkat pemerataan dari sumber daya yang diharapkan pelayanan kesehatan itu dapat menjangkau masyarakat baik itu di daerah pelosok gitu ya. Diharapkan puskesmas itu selalu ada di tingkat kecamatan. Kemudian melibatkan masyarakat. Diharapkan dengan melibatkan masyarakat ini maka masyarakat dapat berperan aktif untuk melakukan penjagaan atau melakukan peningkatan kesehatan dan juga adanya jaminan dari pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga tentang kerangka dari organisasi dan juga proses manajerial. Nah, di sini itu harapannya maka akan ada sistem dari otonomi daerah yang di sini bertujuan untuk melakukan semua kegiatan kesehatan. Nah, kemudian juga ada proses manajerial yang akan mengatur semuanya dari awal sampai akhir dari proses perencanaan dan juga monitoring evaluasi.
Nah, contoh indikator kesehatan yang kedua yaitu tentang sosial ekonomi. Nah, dahulu zaman masa Orde Baru itu sangat banyak KKN dan sebagainya. Akhirnya banyak keterpurukan yang terjadi baik itu di sektor ekonomi maupun sosial. Banyak kemiskinan yang terjadi dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk meningkatkan indikator ini terlihat dari mana sih? Yaitu dari peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin tinggi pula kesejahteraan dari penduduk. Kemudian lingkungan sosial yang sehat diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang sehat baik secara fisik, mental, budaya sehingga masyarakatnya dapat hidup secara sehat. Kemudian tercipta kemandirian dari masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan dari penyakit. Kemudian contoh indikator berikutnya adalah pengadaan pelayanan kesehatan. Nah, di sini harapannya adalah cakupan dari pelayanan kesehatan yang dulu belum merata itu dapat merata di seluruh tempat. Misalkan rumah sakit, puskesmas. Contohnya adalah setiap desa mempunyai fasilitas kesehatan. Contohnya ada Polindes, ada bidan desanya di situ. Kemudian fasilitas kesehatan berjalan dengan SOP. Kemudian adanya audit mutu, baik internal ataupun eksternal. Adanya sistem akreditasi. Semua ini diharapkan dengan pengadaan pelayanan yang sudah baik saat ini, maka juga harus diadakan perbaikan mutu dan juga jaminan mutu dengan cara audit mutu dan juga sistem akreditasi. Berikutnya adalah contoh indikator kesehatan yaitu tentang status kesehatan. Ini adalah beberapa contoh dari indikator pada rencana jangka panjang menengah, rencana jangka panjang menengah secara nasional. Nah, di sini kita melihat tentang untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Itu ada beberapa indikator. Contohnya, angka kematian ibu atau AKI per 100.000 kelahiran hidup, maka harus berapa banyak? Di tahun 2020 seharusnya targetnya adalah 230 dan harus berangsur turun sampai 2024. Begitu juga dengan angka kematian bayi, angka kematian neonatal. Neonatal adalah angka kematian yang terjadi sebelum di kandungan gitu ya. Kemudian angka neonatal ini juga menjadi gambaran dari mutu pelayanan kesehatan. Kenapa seperti itu? Karena dengan angka kematian neonatal bayi ibu masih tinggi, maka itu menggambarkan pelayanan kesehatan yang masih kurang baik. Juga prevalensi stunting, prevalensi wasting itu juga harus berkurang. Yang lain, ini tentang percepatan perbaikan gizi masyarakat. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Berapa sih presentasi bayi usia kurang dari 6 maksudnya 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian persentase dari ibu hamil yang kek. Kemudian ada prevalensi dari wasting gitu ya. Kemudian dari program penurunan stunting, bagaimana presentasi dari kabupaten kota yang melaksanakan surveillance gizi. Kalau surveillance gizi harusnya presentasinya meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian presentasi ibu hamil yang kek itu bagaimana. Kemudian pemantauan dari tumbuh kembang balita itu harusnya semakin lama semakin baik. Kemudian suplementasi gizi mikro pada balita itu juga semakin lama seharusnya semakin banyak.
Nah, dari semua ini harapannya ini adalah yang dimaksud indikator kesehatan, kemudian targetnya seperti apa, seperti itu. Baik, ini adalah penjelasan materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di jam diskusi. Saya tutup dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.